Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldinur Kevin, NIM 215250079, kelas C CAD CAE. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemodelan CAE perpindahan panas. Soal UAS nomor 2 bagian A. Sebuah kawat tembaga dengan konduktivitas panas sebesar 409 watt per meter Kelvin diketahui berdiameter 29 mm dibungkus isolator yang terbuat dari karet keras rubber hard dengan konduktivitas panas 0,169 watt per meter Kelvin, tebal 5,9 mm. Diketahui kawat tembaga menghasilkan panas sebesar 100 watt. Kawat ini berada di udara lingkungan dengan temperatur 25,9 derajat Celcius dan koefisien konveksi dan radiasi total dari permukaan luar isolasi kawat adalah HO 29 watt per meter kuadrat Celcius. Bagian B, modifikasi simulasi A dengan mengganti bahan kawat menjadi aluminium dan menambah ketebalan kawat sebesar 1 mm. Jelaskan perbedaan-perbedaan langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan perubahan-perubahan ini. Bagian C, modifikasi kembali simulasi panas soal A dengan mengganti bahan kawat menjadi stainless steel. Jelaskan perbedaan-perbedaan langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan perubahan-perubahan ini. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat model 3D kawat dan isolator kawat pada aplikasi SolidWorks 2022. Kita klik dua kali untuk membuka aplikasi SolidWorks 2022. Kita tunggu sebentar untuk membuka aplikasinya. Di sini kita pilih bagian part. Nah, ini dia aplikasinya sudah terbuka. Di dalam SolidWorks saya akan membuat dua model. Model yang pertama yaitu kawat dengan diameter 29 mm dengan isolator ketebalannya 5,9 mm. Model yang kedua yaitu kawat dengan diameter yang sama 29 mm dengan isolator ketebalannya ditambah 1 mm sehingga menjadi 6,9 mm. Kita pastikan satuannya dalam mmgs yaitu mm gram second, lalu pilih sketch, pilih circle, kita pilih front plane, kita buat lingkaran dengan diameter 29 mm. Lalu checklist, kita pilih features, extrude boss. Di sini saya mengasumsikan panjangnya yaitu 100 mm karena soal tidak diketahui. Ini dia model 3D kawat yang akan kita simulasikan perpindahan panasnya. Kita save as. Kita pilih penyimpanannya. Di sini saya namai kawat CAD UAS. Kita save. Lalu kita membuat bagian isolatornya. Model yang pertama yaitu dengan ketebalan 5,9 mm. Kita pilih sketch, circle, front plane, lalu buat lingkaran diameternya 29 mm. Buat lingkaran yang kedua, terus kita ubah ukurannya. Ukuran model pertama ini yaitu dengan ketebalan 5,9 mm, jika dikali 2 menjadi 11,8 mm. 11,8 mm ditambahkan 29 mm sehingga menjadi 40,8 mm. Kita checklist. Selanjutnya ke features, extrude boss, panjangnya yaitu 100 mm. Kita checklist. Nah, ini dia model pertama isolator dengan ketebalan 5,9 mm. Kita save as. Saya namai
isolator kawat CAD, tebalnya 5,9 mm. Kita save. Selanjutnya membuat isolator yang kedua, yaitu dengan ketebalan 6,9 mm. Kita pilih part, oke. Lalu pilih sketch, buat lingkaran front plane. Kita smart dimension, ininya 29 mm. Lalu membuat lingkaran yang kedua, kita smart dimension. Pada model yang kedua ini ketebalannya 6,9 mm. Jika dikali 2 yaitu 13,8 mm. 13,8 mm ditambahkan 29 mm sehingga menjadi 42,8 mm. Kita checklist, lalu pilih features, extrude boss. Di sini panjangnya sama, yaitu 100 mm. Lalu checklist. Ini dia model yang kedua, isolator kawat dengan ketebalan 6,9 mm. Lalu kita save as. Di sini saya namai isolator kawat CAD 6,9 mm. Lalu pilih save. Selanjutnya kita mengassembly bagian kawat dan isolator kawat. Kita pilih new, assembly, lalu klik OK. Kita tunggu sebentar untuk membuka assembly-nya. Nah, ini dia. Kita pilih brush, kita pilih kawat CAD was, lalu klik open. Kita taruh sebelah sini, lalu insert komponen. Kita membuat model yang pertama, yaitu isolator kawatnya ketebalannya 5,9 mm. Kita pilih di sini. Untuk menggabungkannya melalui fitur mat, kita pilih surface yang di sini sama yang di dalam sini. Kita checklist, lalu pilih surface yang di sini dan surface yang di sini. Kita checklist. Ini dia model yang pertama, yaitu kawat dengan diameter 29 mm dan ketebalan isolator 5,9 mm. Selanjutnya kita save as. Kita ubah formatnya ke dalam .sat supaya terbaca oleh Workbench 2023 rilis kedua. Kita namai model kawat dan isolator kawat yang ini diameternya 5,9 mm. Kita save. Selanjutnya membuat model yang kedua, yaitu kawat dengan diameter 29 mm dan isolator kawat dengan ketebalan 6,9 mm. Kita pilih brush, pilih kawat was CAD karena kawatnya sama, lalu insert komponen, pilih brush, kita pilih isolator kawat CAD 6,9 mm. Untuk menggabungkannya sama, kita pilih fitur mat, pilih bagian yang surface itu sama yang dalam sini, terus kita pilih surface ini sama yang sini. Kita klik OK. Ini dia model yang kedua, yaitu kawat dengan diameter 29 mm dan ketebalan isolatornya 6,9 mm. Kita save as. Formatnya dalam bentuk SAT supaya bisa dibaca oleh Workbench 2023 rilis kedua. Kita namai model kawat dan isolator kawat 6,9 mm. Lalu klik save. Untuk mensimulasikan pemodelan CAE perpindahan panas, saya menggunakan
aplikasi Workbench 2023 rilis kedua. Kita klik 2 kali untuk membukanya. Kita tunggu sebentar untuk membuka aplikasinya. Nah, di sini sudah terbuka. Kita dapat memilih fitur steady state thermal untuk mensimulasikan perpindahan panas secara sederhana. Kita masuk ke engineering data, klik kanan, lalu edit. Lalu kita pilih engineering data source. Sini kita pilih thermal material. Saya akan menambahkan semua material yang ada di soal nomor 2, yaitu tembaga, karet keras, aluminium, dan stainless steel. Kita tambahkan aluminium ini sebagai aluminium, terus copper sebagai tembaga. Selanjutnya stainless steel, lalu rubber hard sebagai karet keras. Setelah itu kita close. Selanjutnya pilih geometri, klik kanan. Saya memilih import geometri karena saya membuat model 3D-nya pada aplikasi SolidWorks 2023. Kita pilih browse, lalu pilih model yang pertama, yaitu model kawat dan isolator kawat dengan ketebalan isolator kawat 5,9 mm. Lalu klik open. Di sini saya akan mengedit geometri InDesign Modeler untuk memastikannya supaya tidak ada satuan yang berubah. Kita tunggu sebentar untuk membuka aplikasi desain modelernya. Nah, di sini kita pilih units, defaultnya adalah meter, kita pilih milimeter, lalu pilih generate. Di sini sudah terlihat ada dua part 1 sebagai kawatnya dan part 2 sebagai isolatornya. Lalu kita close. Langkah selanjutnya kita pilih model, klik kanan, lalu edit. Kita tunggu untuk membuka mechanical modelnya. Nah, di sini sudah terbuka. Langkah pertama yang kita lakukan adalah generate mesh dengan klik kanan mesh, lalu generate mesh. Selanjutnya kita pilih geometri, kita masukkan data sebuah kawat tembaga dengan konduktivitas panas sebesar 409 watt per meter Kelvin dan isolator yang terbuat dari karet keras rubber hard dengan konduktivitas panas 0,169 watt per meter Kelvin. Di sini part 1 yaitu sebagai kawatnya, kita masukkan tembaga. Di sini dilambangkan copper. Lalu kita ke part 2 nya sebagai isolator, kita masukkan rubber hard. Langkah selanjutnya adalah menentukan konveksinya. Di sini diketahui koefisien konveksi dan radiasi total dari permukaan luar isolasi kawat adalah HO sebesar 29 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Nah, di sini kita pergi ke steady state thermal, klik kanan, insert convection.
Di sini kita pilih bagian surface yang luar, lalu di apply. Di sini angkanya dimasukkan yaitu sebesar 29 watt per meter kuadrat Celcius. Di sini kita masukkan 29. Lalu kita pilih ini import temperature depend. Kita bisa menggunakan stagnan airnya horizontal silinder. Kita klik OK. Terus temperatur lingkungannya yaitu 25,9 derajat Celcius. Kita masukkan di sini 25,9 derajat Celcius. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan data heat flow. Datanya di sini yaitu kawat tembaga menghasilkan panas sebesar 100 watt. Kita pilih materialnya dulu, yaitu yang part 1, berarti part 2 nya kita di hide terlebih dahulu, lalu ke heat flow tadi geometrinya kita pilih surface yang sini, lalu di apply. Selanjutnya ini dimasukkan angka sebesar 100, kita enter aja. Selanjutnya kita ditampilkan lagi yang ini di show body, kita memasukkan temperaturnya. Kita pilih surface yang sebelah sini, di apply. Temperaturnya kita mengasumsikan sebesar 27 derajat Celcius, lebih besar sedikit dari temperatur lingkungan yang berada di sekitar kawat ini. Terus kita pilih solve, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa menampilkan solusi yang ingin kita tampilkan, yaitu temperatur dan total heat flux. Lalu pilih solve lagi. Nah, ini dia hasil analisis perpindahan panas pada kawat dan isolator kawat bagian A. Kita dapat dilihat di sini. Coba kita head yang part satunya, kita pilih ke temperatur. Di sini isolator kawatnya mengalami temperatur yang berbeda-beda, mulai dari luar ini yang berwarna biru dan yang berwarna merah di dalam sini. Temperaturnya bervariasi antara bagian luar dan dalam sini. Terus kita ini di show body, yang kedua coba di head body. Nah, ini bagian kawatnya mengalami perpindahan panas yang sangat tinggi ya, sampai warnanya berubah menjadi warna merah semua. Kita lihat ke ini di show body dulu, lalu total heat flux. Di sini bisa kita lihat total heat fluxnya yang dari luar berwarna kuning hingga ke dalam sampai berwarna biru. Nah, ini dia kasus untuk menjawab soal bagian A.
Selanjutnya saya akan mengerjakan soal bagian C terlebih dahulu karena yang saya anggap lebih mudah untuk memodifikasinya. Soalnya yaitu modifikasi kembali simulasi panas soal A dengan mengganti bahan kawat menjadi stainless steel. Kita bisa menggantinya di part 1 sebelah sini karena berperan sebagai kawat. Kita ganti materialnya dari copper menjadi stainless steel. Lalu kita solve lagi untuk menerapkan perubahan yang terjadi. Nah, ini dia hasil yang telah didapatkan. Yang dari luar sini selatornya temperaturnya berwarna biru, terus ke dalam sampai berwarna merah. Kita coba head yang part 1. Temperaturnya bervariasi dari bagian luar sampai ke dalam. Bagian luar ini yang terkecil sampai yang ke dalam bagian yang tertinggi. Kita sebudi lagi. Lalu part 2 kita coba head body. Nah, ini dia kawatnya mengalami perpindahan panas temperatur yang tinggi sampai berwarna kemerahan. Kita coba subbody. Temperatur di sini berbeda dengan temperatur yang tadi, tapi bedanya tidak terlalu banyak. Perbedaan tersebut disebabkan karena material yang digunakan pada bagian kawatnya ini berbeda, dari tembaga diubah menjadi stainless steel. Lalu kita ke total heat flux. Total heat fluxnya hampir sama seperti kawat tembaga yang tadi, namun terjadi perubahan sedikit data yang disebabkan oleh perbedaan material pada kawatnya. Yang semula tembaga diubah menjadi stainless steel. Itu dia untuk menjawab kasus soal pada bagian C. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal UAS nomor 2 bagian B, yaitu modifikasi simulasi A dengan mengganti bahan kawat menjadi aluminium dan menambah ketebalan kawat sebesar 1 mm. Kita bisa ke geometry imports, lalu klik kanan add geometry. Kita buka file yang telah kita buat tadi, yaitu model kedua, model kawat dan insulator kawat dengan ketebalan 6,9 mm. Kita open, lalu import. Nah, di sini tertulis sebagai geometri import 2. Yang geometri import pertama kita head body terlebih dahulu. Terus yang ini bagian part 1 dan part 2 model yang kedua, yaitu yang sudah ditambahkan ketebalan 1 mm. Yang part 1-nya berperan sebagai kawat dan part 2-nya sebagai isolator kawat. Kita definisi materialnya. Material yang B menggunakan kawat jenis aluminium. Berarti part 1-nya ini aluminium. Lalu kita ke part 2. Part 2-nya di sini sebagai rubber hard, yaitu sebagai isolator. Lalu kita generate mesh. Setelah itu kita ke convection yang tadi. Kita geometrinya ganti, pilih yang 2 ini. Kita apply. Ini temperaturnya sama 25,9 derajat Celcius. Lalu ke heat flow, kita head yang part 2 terlebih dahulu. Head body, kembali ke heat flow. Yang geometrinya kita pilih bagian yang sini, lalu di apply, heat flow-nya 100 buat.
lalu ke part 2 yang sebelah sini kita show body kembali, lalu ke temperatur. Di sininya geometrinya kita pindah di sini, lalu kita apply. Sebelum untuk ke solve, kita delete part 1 dan part 2 yang tadi supaya datanya tidak bertabrakan. Kita delete aja karena sudah tidak terpakai. Lalu kita klik solve. Kita tunggu untuk melihat hasilnya. Nah, di sini hasil dari temperatur soal bagian B. Yang dari luar ini berwarna biru, terus ke dalamnya berwarna merah. Coba kita lihat part satunya, kita di head terlebih dahulu part 1, kita lihat. Nah, ini isolator kawatnya mempunyai temperatur yang bervariasi, mulai dari yang luar ini sampai yang ke dalam ini. Dari luar berwarna biru ini sampai ke dalam berwarna merah. Coba kita show body yang part 1, kita head body yang part 2. Kita lihat yang part 2 nya ini berperan sebagai kawat dan mengalami perpindahan panas secara besar. Kita show body lagi, kita lihat di sini datanya berubah karena material yang digunakan berbeda. Material memengaruhi besarnya perpindahan panas. Lalu kita total heat flux. Di sini total heat fluxnya keadaannya hampir mirip seperti yang tadi, namun angkanya ini sedikit berubah karena material yang digunakan berbeda. Sekian video penjelasan pemodelan CAE perpindahan panas dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.